Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Ibu Kota Nusantara. Silahkan mengenakan sabuk pengaman. Proyek IKN merupakan proyek ambisius untuk memindahkan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan. Proyek ini tengah menjadi titik fokus dan merupakan pekerjaan besar pemerintah Indonesia. Banyak infrastruktur dibangun untuk menunjang konektivitas menuju pusat ibu kota baru tersebut. Selain jalan tol, proyek IKN juga tengah membangun sebuah bandara Naratetama atau VVIP untuk mempermudah mobilisasi. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Ibu Kota Nusantara. Silahkan mengenakan sabuk pengaman, menaikkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Bandara VVIP IKN dibangun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian bandar udara VVIP untuk mendukung operasional IKN. Bandara ini terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara yang jaraknya kurang lebih 23 km dari titik nol IKN. Luasnya mencapai 347 hektar dan akan memiliki dua terminal, yakni Terminal VIP dan Terminal VVIP. Panjang runway adalah 3.000 meter dengan lebar 45 meter. Dengan ukuran demikian, maka bandara ini sanggup menampung jenis pesawat besar hingga Boeing dan Airbus. Proyek pekerjaan dimulai pada November 2023 dengan harapan pada Juli 2024 sudah bisa digunakan untuk uji coba. Hingga pada perayaan 17 Agustus nanti, saat Jokowi melaksanakan upacara kemerdekaan di IKN, bandara ini sudah bisa dilintasi pesawat. Dan pada Desember 2024, ditargetkan selesai dan layak beroperasi. Namun, bagaimana progresnya kini? Mari kita lihat dari dekat. Sebagai fasilitas yang menjadi area pendaratan pesawat, tentu bandara harus memiliki landasan pacu yang sangat kokoh. Maka sebelumnya harus dilakukan ground improvement atau pematangan lahan dengan sangat akurat. Hal ini bertujuan untuk mencegah likuifaksi atau pergerakan tanah, baik karena proses alam maupun sebab proses operasional. Ada beberapa metode yang dilakukan untuk proses pematangan lahan di area bandara ini. Di antaranya adalah metode stone column, bore pile, dan juga PVD.
Metode stone column dilakukan dengan cara mengebor permukaan tanah hingga kedalaman 30 meter. Setelah itu, dilakukan pengisian dengan material gravel yang sudah ditentukan. Adapun metode bore pile adalah membuat tiang pancang dengan cara pengoboran dan pengecoran. Sementara metode PVD adalah dengan cara memasukkan sumbu-sumbu penguras ke dalam tanah dengan tujuan untuk memampatkan lapisan tanah yang lembek hingga mencapai konsolidasi yang diinginkan. Jadi untuk IKN sendiri itu banyak kontraktor, banyak pembangunan ya Pak. Yang seperti kita tahu ada bandara, juga ada fasilitas negara yang lain, kantor, dan juga ada istana negara, jalan tol. Untuk tempat saya sendiri, di sini saya membangun bandara VVIP. Bisa kita lihat bagaimana perkembangan terkini progres pembangunan bandara IKN ini. Sementara pematangan lahannya saja masih dalam proses, belum menyentuh aspek konstruksinya. Jadi target uji coba pada Juli 2024 nanti rasanya akan sulit dicapai. Namun begitu, kita berharap bahwa proses pembangunan bandara ini tidak ada kendala, mengingat para kontraktor pelaksana yang turut andil adalah kontraktor berpengalaman yang sudah punya nama. Perlu diketahui kalau bandara IKN ini khusus dibuat untuk melayani kepentingan-kepentingan para pejabat dan tamu negara saja, juga untuk kepentingan militer. Jadi tidak akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Untuk masyarakat umum tetap menggunakan Bandara Sepinggan Balikpapan atau Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda. Fungsinya ya untuk memudahkan akses, karena seperti yang kita ketahui, jika lewat Balikpapan melalui tol itu aksesnya bisa 4 jam Pak. Nah, dibangun bandara VVIP untuk memudahkan dari faktor aksesibilitasnya. Untuknya untuk tamu-tamu VVIP, tamu negara, dan juga tamu-tamu pusat pemerintahannya. Jadi hanya orang-orang tertentu Ya. saja. Konsep bandara IKN ini akan memadukan desain modern dengan kearifan lokal khas Kalimantan, di mana ruang terbuka hijau akan tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan.